Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kuliah walaupun hanya secara daring. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang hingga sampai sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Perkembangan Perwakafan di Indonesia, di mana saya Ismanur Rafi Asyam selaku moderator dan kedua teman saya yaitu Elma Alia Putri dan Fani Andriani. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Elma Alia Putri untuk membacakan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan materi kami yang berjudul Perkembangan Perwakafan di Indonesia. Syariat wakaf dalam Islam. Institusi wakaf telah diperkenalkan dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun selama ini awal persyariatan wakaf yang masyhur adalah mengenai tindakan Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaybar. Namun ada juga dibandingkan dengan negara maupun negeri muslim lainnya seperti Mesir, Kuwait, dan Arab Saudi. Indonesia sangat ketinggalan dari segi pengelolaan wakaf. Di Mesir, Kementerian Perwakafan sudah dibentuk sejak tahun 1835 dan kementerian inilah yang membawahi lembaga-lembaga urusan keagamaan. Wakaf disyariatkan melalui praktik yang telah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW dan ditegaskan dalam ayat-ayat ayat Al-Quran yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaimana dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Meskipun wakaf di Indonesia telah dikenal dalam dilaksanakan sejak awal masuknya Islam di Indonesia, namun pelaksanaannya masih bersifat tradisional dan disesuaikan dengan adat yang ada di masyarakat. Pemerintah Indonesia melakukan pengaturan praktik wakaf melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1060 tentang agraria. Kemudian pada tahun 1977 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Fani Andriani untuk melanjutkan pemaparan materi. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengembangan terhadap fikih wakaf dalam hukum perwakafan di Indonesia. Pengembangan hukum wakaf di Indonesia yang membolehkan wakaf uang melalui fatwa MUI dan perundang-undangan merupakan sebuah terobosan hukum tersendiri di tengah-tengah mayoritas umat Islam Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa saat ini persoalan mazhab bukan lagi hal yang prinsip dalam pengembangan hukum Islam yang sebelumnya. Hal tersebut terlihat kental dalam perdebatan generasi sebelumnya. Hal ini setidaknya dapat diamati pada pola berpikir generasi-generasi pemikiran Muslim Indonesia kontemporer yang datang kemudian, termasuk dalam menyikapi persoalan wakaf ini. Secara umum,
pada produk-produk hukum tersebut dilakukan pengaturan pengembangan terhadap aturan-aturan wakaf yang terdapat dalam fikih. Pengembangan-pengembangan tersebut meliputi 1. Upaya-upaya administratif, 2. Pengembangan pada jenis harta yang diwakafkan, 3. Pengembangan pada pengelolaan aset wakaf. Pengembangan pada pengelolaan aset wakaf. Salah satu karakteristik wakaf yang cukup populer selama ini adalah bahwa aset wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Namun dalam perkembangannya, aturan tersebut sulit jika harus diterapkan secara mutlak karena harus disesuaikan dengan kondisi harta wakaf tertentu yang terkadang jika harus dipertahankan keberadaannya, nilai manfaatnya justru akan berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diberikan peluang bagi perubahan peruntukan harta wakaf sebagaimana dalam pasal 44 disebutkan bahwa 1. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nashir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Isma untuk melanjutkan pemaparan materinya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Fani Andriani. Menurut Wahab Khalif, kebolehan maslahat termasuk maslahat mursalah sebagai hujjah syariat antara lain karena pertama, maslahat umat manusia selalu berkembang sehingga jika pembentukan hukum hanya berkisar pada maslahat yang diakui syariat saja, maka berarti telah diabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Relevansinya dengan pengembangan hukum wakaf, misalnya masalah pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf. Pengaturan tersebut dalam rangka untuk melengkapi pengamalan wakaf dalam bahasan kitab-kitab fikih dengan penambahan yang bersifat yuridis administratif. Asas maslahat dalam pengembangan hukum perwakafan di Indonesia. Demikian pengembangan-pengembangan dalam hukum perwakafan di Indonesia. Pengembangan-pengembangan tersebut hendaknya tidak dilihat sebagai gagasan yang tidak memiliki dasar dalam syariat atau bertentangan dengan praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun, hal tersebut harus dilihat secara substantif sebagai bagian aplikatif dari prinsip utama hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Ibnu Al-Qayyim, syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan atau mengandung makna bagi kehidupan. Kesimpulan dari pemaparan materi kelompok 8, wakaf sebagai ajaran Islam yang bersifat multidimensi, meliputi dimensi ibadah dan sosial, sehingga sangat strategis untuk terus dikembangkan. Pengembangan-pengembangan dalam hukum perwakafan di Indonesia antara lain meliputi bidang administratif, jenis harta wakaf seperti wakaf uang, serta aturan pengelolaan wakaf. Pengembangan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk kepastian hukum, memperluas nilai manfaat serta pelaku wakaf, jadi semata-mata didasarkan pada tujuan kemaslahatan. Demikianlah diskusi dari kelompok 8. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 8. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya di grup Classroom.